Pernah tidak kamu memikirkan satu suara yang paling dinanti-nantikan di dunia ini? Bukan suara musik, bukan suara hujan, tapi satu suara spesifik yang kalau tidak terdengar, rasanya jantung bisa berhenti berdetak. Wah, pembukaan yang cukup berat ya. Tapi aku tahu persis arahmu kemana. Kamu bicara soal ruang bersalin kan? Tepat sekali, kita semua punya gambaran klise soal melahirkan, ibu berjuang, dokter sibuk, lalu tiba-tiba, oek, bayi menangis kencang. Semua orang lega, adegan, selesai. Tapi, apa yang terjadi kalau tangisan itu tidak ada? Apa yang terjadi kalau yang menyambut kita hanyalah keheningan? Itu adalah momen paling menakutkan bagi tenaga medis manapun, dan tentu saja bagi orang tua. Keheningan itu punya nama medis, asfiksia neonatal. Dan jujur saja, ini bukan sekadar bayi lupa bernapas. Ini adalah kegagalan sistemik transisi kehidupan dari dalam kandungan ke dunia luar. Ini soal detik, bukan menit. Itu yang membuatku merinding. Kita bicara soal kondisi di mana bayi tidak bisa bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Tapi, seberapa fatal sebenarnya kondisi ini? Maksudku, apakah ini seperti kita menahan napas di dalam air atau sesuatu yang jauh lebih kompleks? Bayangkan begini, selama 9 bulan, bayi itu seperti penyelam yang menggunakan tabung oksigen. Tabung itu adalah tali pusar yang terhubung ke plasenta ibu. Mereka tidak perlu menggunakan paru-paru mereka. Tapi begitu lahir, tabung itu diputus. Dalam hitungan detik, mereka harus mengubah seluruh sistem tubuh mereka dari mode air ke mode udara. Jadi seperti menyalakan mesin pesawat di tengah udara saat mesin sebelumnya dimatikan. Analogi yang bagus. Nah, asfiksia terjadi ketika mesin itu gagal menyala. Dan masalahnya bukan cuma di paru-paru. Saat oksigen tidak masuk, ini bukan cuma soal sesak napas. Tubuh manusia itu pintar tapi kejam saat krisis. Ketika oksigen drop, tubuh bayi akan melakukan shunting atau pengalihan aliran darah. Darah akan ditarik dari usus, ginjal, kulit, dan dipusatkan ke organ vital, jantung dan otak. Wow, mekanisme pertahanan diri yang ekstrem ya. Jadi tubuh mengorbankan bagian lain demi otak dan jantung? Benar. Tapi pertahanannya ada batasnya. Kalau asfiksia berlanjut, bahkan jantung dan otak pun mulai kelaparan. Dan disinilah bahayanya. Sel otak itu sangat sensitif. Kurang oksigen beberapa menit saja, sel-sel itu mulai mati. Dan berbeda dengan kulit yang bisa sembuh kalau tergores, sel otak yang mati seringkali permanen. Ini yang sering orang sebut bayi lahir biru itu ya? Iya, tapi biru itu hanya gejala visual. Di dalamnya terjadi badai biokimia. Asam menumpuk dalam darah, detak jantung melemah. Kalau tidak segera ditangani, kita bicara soal risiko cacat permanen seperti cerebral palsy, keterlambatan perkembangan, atau dalam skenario terburuk, kematian. Oke, ini terdengar sangat suram. Tapi aku penasaran, apa sih penyebab utamanya? Apakah ini salah ibunya? Karena seringkali di masyarakat kita, kalau ada apa-apa dengan bayi, telunjuk langsung mengarah ke si ibu. Wah, ibunya kurang gizi nih. Atau ibunya pasti stres waktu hamil. Itu stigma yang harus kita hapus sekarang juga. Asfiksia itu kompleks. Jarang sekali ini karena kesalahan langsung si ibu. Penyebabnya bisa dari faktor tali pusar, misalnya terlilit di leher atau terjepit, sehingga suplai oksigen terhenti sebelum bayi sempat keluar. Atau bisa juga dari plasenta yang lepas duluan sebelum waktunya, solusio plasenta. Jadi ibarat selang oksigen penyelam tadi terinjak atau putus sebelum dia sampai ke permukaan. Persis. Ada juga faktor persalinan yang macet atau terlalu lama. Bayangkan bayi terjebak di jalan lahir, tertekan, stres, sementara suplai oksigen makin menipis. Jadi ini murni situasi medis darurat, bukan soal mitos atau kesalahan moral si ibu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tadi kamu bilang ini soal detik. Aku pernah dengar istilah the golden minute. Itu apa sebenarnya? The golden minute atau menit emas. Itu adalah 60 detik pertama setelah bayi lahir. Itu adalah waktu keramat. Dalam 1 menit itu, penolong persalinan harus menilai apakah bayi bernapas, apakah tonus ototnya baik. Kalau tidak, mereka harus bertindak secepat kilat. Keringkan bayi, hangatkan,
posisikan kepala, bersihkan jalan napas, dan kalau perlu, berikan ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif itu seperti memberi napas buatan. Mirip, tapi menggunakan alat balon dan sungkup untuk memompa udara ke paru-paru bayi. Tujuannya untuk mengembangkan paru-paru yang masih kuncup itu. Kamu tahu tidak, tangisan pertama bayi itu sebenarnya proses yang sangat keras. Mereka butuh tekanan besar untuk membuka paru-paru yang tadinya berisi cairan. Kalau mereka terlalu lemah untuk menangis, kita harus meminjamkan tenaga kita untuk membuka paru-paru itu. Gila ya, kita sering mengeluh kalau bayi menangis berisik di pesawat atau bioskop. Padahal tangisan itu adalah tanda kemenangan sistem biologis yang luar biasa rumit. Betul sekali. Tangisan adalah musik terindah bagi dokter anak. Tapi mari kita lihat sisi yang lebih dalam lagi. Asfiksia neonatal ini sebenarnya cerminan ketimpangan sosial juga loh. Maksudmu, bagaimana kondisi medis bisa jadi isu sosial? Pikirkan begini, di rumah sakit modern di kota besar, alat resusitasi lengkap, dokter spesialis standby, risiko asfiksia bisa ditangani dalam detik pertama. Tapi bagaimana dengan ibu yang melahirkan di daerah terpencil? Atau di negara berkembang dengan fasilitas minim? Ah, aku mulai paham. Keterlambatan rujukan, kurangnya alat, atau bidan yang kewalahan sendirian. Tepat. Data global menunjukkan asfiksia adalah salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir di dunia, terutama di negara berkembang. Ini ironis. Teknologinya ada, ilmunya ada, cara penanganannya sudah baku dan diajarkan di mana-mana. Tapi aksesnya tidak merata. Bayi yang lahir di Jakarta Pusat punya nasib yang mungkin berbeda drastis dengan bayi yang lahir di pelosok pulau terluar, hanya karena perbedaan akses ke alat bantu napas sederhana. Itu tragis sih. Jadi, nyawa seseorang ditentukan oleh kode pos tempat dia dilahirkan. Kasarnya begitu. Dan dampaknya bukan cuma kematian. Bayi yang selamat dari asfiksia berat seringkali butuh perawatan jangka panjang seumur hidup karena kerusakan otak. Beban emosional dan finansial bagi keluarga itu luar biasa besar. Jadi, mencegah asfiksia bukan cuma tugas dokter kandungan, tapi tugas sistem kesehatan negara. Kalau ditarik lebih jauh, sebenarnya ada cara pencegahan yang efektif tidak sih? Atau ini murni nasib buruk? Sebagian besar bisa diprediksi dan dicegah. Kuncinya di pemantauan selama hamil, ANC, dan pemantauan detak jantung janin saat persalinan. Kalau kita tahu janin mulai stres di dalam, dokter bisa memutuskan untuk operasi sesar segera sebelum asfiksia terjadi. Jangan menunggu sampai bayi lemas baru bertindak. Jadi proaktif, bukan reaktif ya. Betul. Tapi ada satu hal filosofis yang menarik di sini. Kita manusia merasa sangat berkuasa dengan teknologi kita. Tapi proses kelahiran tetaplah momen di mana kita sangat rapuh. Asfiksia mengingatkan kita bahwa batas antara hidup dan mati itu setipis selaput paru-paru. Itu poin yang dalam. Kadang kita lupa betapa ajaibnya fakta bahwa kita semua, miliaran manusia di bumi ini, berhasil melewati ujian pertama itu. Kita semua adalah pemenang lotre oksigen. Benar, setiap kali kamu menarik napas sekarang, tanpa mikir, tanpa usaha, ingatlah bahwa dulu, di menit pertama hidupmu, itu adalah perjuangan terberat yang pernah kamu lakukan. Dan ada jutaan bayi di luar sana yang sedang berjuang untuk napas pertama itu sekarang juga. Rasanya aku jadi lebih menghargai setiap tarikan napas setelah ngobrol ini. Dan mungkin bagi para pendengar yang sedang menanti kelahiran buah hati, pesan utamanya bukan untuk jadi paranoid ya. Sama sekali bukan. Pesannya adalah kesiapan. Pilih tempat bersalin yang punya kesiapan gawat darurat, percayakan pada tenaga medis, dan pahami bahwa proses kelahiran adalah kerja tim. Dan bagi masyarakat luas, kita harus sadar bahwa mendukung kesehatan ibu dan anak, serta pemerataan fasilitas kesehatan adalah investasi untuk masa depan manusia. Setuju, karena setiap otak yang selamat dari asfiksia adalah potensi inovator, pemimpin, atau seniman di masa depan yang berhasil kita selamatkan. Dan setiap tangisan bayi yang berhasil pecah dari keheningan adalah kemenangan kehidupan atas kematian.
Luar biasa. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Topik yang berat tapi sangat penting untuk dipahami. Dari mekanisme biologis sampai ketimpangan sosial, ternyata napas pertama itu menyimpan banyak cerita. Sama-sama. Semoga ini bisa membuka mata kita semua. Baiklah pendengar, lain kali Anda mendengar suara tangisan bayi baru lahir, jangan tutup telinga Anda karena bising. Tersenyumlah, karena itu adalah suara kehidupan yang sedang memproklamirkan kemenangannya. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah bernapas dan tetaplah penasaran. Sampai jumpa.